Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Short Family. Kembali dalam renungan harian. Pagi hari ini sebelum kita dengarkan renungan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur buat kesempatan boleh bernafas. Kami sebentar akan mendengarkan sharing firman Tuhan. Biar kami mempunyai hati yang siap dibentuk melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi hari ini saya akan membawakan renungan yang bertemakan ketundukan, ya kan? Nah, salah satu firman Tuhan yang ada adalah di dalam Ibrani 13 ayat 5. Demikian bunyi firman Tuhan, saya akan bacakan. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Firman Tuhan ini dalam tema khotbah Pak Gembala tentang ketundukan ini ada di dalam yang saya dapat ada di dalam urutan ke-10, di mana di situ dikatakan berkat duniawi secukupnya. Nah, kadang dalam hidup ini sering kali gitu, walaupun kita tahu nih firman Tuhannya, ya kan, cukupkanlah apa yang ada padamu, firman Tuhan kan, janganlah kamu menjadi hamba uang. Tapi dalam aplikasi kehidupan sehari-hari, terkadang ini hal yang buat saya pribadi, ini adalah satu PR buat kita sebagai anak Tuhan yang tahu kebenaran, tapi masalahnya mau melakukan atau enggak. Sehingga hal ini bisa membuat kesulitan kita di kemudian hari. Karena kenapa? Karena kalau kita tidak bisa mencukupkan diri kita, hidup kita dengan apa yang ada, itu akan ada tuh pikiran-pikiran untuk, ya saya juga ngalamin gitu. Karena saya butuh sesuatu, saya kekurangan, akhirnya saya apa? Saya coba yang namanya pinjol, ya kan? Dan ini sangat berbahaya ya. Jadi kalau kita tidak berpikir dengan lebih dalam lagi gitu, kita berpikir sesaat gitu, saya bisa nih gitu, saya bisa nih dengan pakai pinjol ini saya bisa nutupin gitu. Iya, kalau itu berjalan dengan sesuai skenario. Tapi masalahnya berapa banyak gitu. Saya nggak ngomong tentang siapapun, tapi banyak hal terjadi gitu kan. Karena firman Tuhan bilang cukupkan apa yang ada padamu. Tapi kita sebagai anak Tuhan itu seringkali merasa, Tuhan nggak cukup nih, aku ambil inilah pinjaman online kan gampang ya gitu. Nah, di kemudian harinya kita terjebak dalam hal itu dan itu sangat merugikan gitu kan. Lain halnya ketika kita bisa mengatasi, artinya bisa mengatur keuangan dengan baik gitu kan. Saya belajar dari istri saya, bagaimana waktu itu kita sempat ngobrol gitu kan. Ketika kita mau, let's say katakan kita mau pergi atau merencanakan sesuatu, saya kan orangnya suka yang healing gitu ya. Saya bilang, kesini enak nih gini. Dan istri saya cuma bilang, ada nggak dananya? Kalau nggak ada, kita cukupin aja apa yang ada gitu. Kalau emang nggak harus pergi ya sudah, kita nggak pergi. Tapi kalau emang ada dananya lebih, ada berkat lebih ya bolehlah gitu kan. Nah, saya belajar dari hal ini adalah di dalam salah satu ketundukan yang diajarkan Bapak Gembala adalah berkat duniawi secukupnya. Artinya kita nggak boleh terlalu ngoyo gitu. Bukannya kita nggak boleh mencari berkat Tuhan lebih, tapi kita nggak boleh terlalu ngoyo. Artinya kita selalu memprioritaskan gitu kan. Ya mungkin ada istilah katanya workaholic lah atau segala macam, tapi yang saya dapat firman Tuhannya adalah gini, cukupkan apa yang ada padamu. Ketika hidupmu saat ini mungkin standarnya level 1-10 ada di angka 7 gitu. Ya sudah, cukupkan kebutuhanmu, cukupkan setiap apa yang menjadi prioritas hidupmu ya di angka 7 itu. Jangan pengen lebih, karena setiap kita jujur aja gitu, saya pengen lebih lah gitu kan. Ketika saya melihat yang lain gitu kan, teman-teman atau siapapun gitu, dia kok bisa begini ya, dia kok bisa begitu. Tapi ini yang saya pelajari adalah bagaimana kita sebagai anak Tuhan itu bisa mencukupkan diri kita, bisa mencukupkan kebutuhan kita, standar kita itu tanpa kita harus mengurangi, ya kan, hal-hal yang prioritas, tapi kita bisa cukup. Nah, ini saya belajar dan biarlah mungkin sharing ini singkat, tapi saya mau
mengencourage teman-teman gitu kan, bahwa kita sebagai anak Tuhan tuh harus belajar untuk mencukupkan hidup kita dengan apa yang ada. Walaupun ini terkesan simpel, tapi yang saya lihat banyak sekali kehidupan, mau dibilang anak-anak Tuhan atau mau dibilang orang lain di luar sana, banyak yang terjebak dalam pinjaman online, ya kan? Banyak yang terjebak dalam hutang yang besar. Kecuali hutang itu memang untuk usaha atau apa, saya enggak tahu. Cuman karena kebutuhannya mendominasi atau keinginannya itu mendominasi dari pendapatannya. Dan ini biarlah kita belajar dari firman Tuhan ini supaya kita lebih berhati-hati lagi dalam mengelola keuangan, dalam manajemen keuangan kita baik dalam pribadi ataupun keluarga. Biarlah kiranya firman Tuhan ini menguatkan setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sharing kebenaran firman-Mu. Firman Tuhan mengajarkan kami supaya kami tidak menjadi hamba uang, dan supaya kami pun belajar mencukupkan hidup kami dengan apa yang Tuhan percayakan pada kami saat ini, supaya kami tidak terjebak dalam hal-hal yang lain, dan sehingga itu kedepannya menyusahkan setiap kami. Kalaupun kami pernah Tuhan salah melangkah, Tuhan tolong kami, biarlah kami bisa menyelesaikan setiap kewajiban kami Tuhan dengan lebih baik lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.